Padahal sudah diingatkan loh jauh-jauh hari oleh Presiden Joko Widodo, itu jangan pamer kekayaan, jangan pamer kekuasaan. Nah, tiba-tiba ya tentunya pada saat yang lalu ya, mendekati pilkada misalnya, atau mendekati pilpres yang lalu, tiba-tiba ada putusan MK. Nah, menurut saya itu juga tidaknya pamer kekuasaan. Dan berikutnya tiba-tiba ada putusan MA. Nah, menurut saya itu berkat dari anak sang presiden. Ada putusan MA yang menurut saya sangat mengejutkan publik. Nah, padahal juga sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Tetapi pada saat yang lalu ketika ada putusan MK yang setidaknya harus dipatuhi oleh DPR dan pemerintah, ada setidaknya rencana untuk menganulir. Tiba-tiba DPR rapat balik dan bahkan juga langsung mau diparipurnakan bersama pemerintah. Nah, menurut saya itu juga pamer kekuasaan kalau menurut saya. Tiba-tiba loh, bayangkan biasanya itu tidak secepat itu biasanya. Tetapi gara-gara putusan MK yang final dan mengikat, ya ada rencana mau menganulir. Dan untungnya saja masyarakat bergerak dan melakukan aksi di depan gedung DPR. Dan akhirnya pun revisi Undang-Undang Pilkada batal. Pak, di situ menurut saya juga sangat keren sekali ya. Untung saja langsung direspon cepat dan langsung dibatalkan. Misal saja DPR tidak mau mendengar aspirasi dari masyarakat yang begitu marah terhadap wakil rakyatnya, kemungkinan tidak tahu lagi ya. Untung saja cepat direspon dan membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Menurut saya sangat keren lah. Nah, di tengah-tengah aksi tersebut rame ya, tiba-tiba rame di sosial media khususnya, yaitu menantu dari Presiden Joko Widodo. Nah, tiba-tiba memposting sebuah gambar yang cukup mengejutkan sekali. Ya, katanya sih Erina dan Kaisang pergi ke Amerika dan di situ juga menyewa pesawat jet. Wow, pesawat jet, dan bayangkan itu pesawat jet itu harga sewanya per jam berapa kira-kira. Di situ bahkan juga sangat menuai polemik dan bahkan juga tidak hanya masyarakat saja yang kaget. Dan di sini ada berita yang cukup mengejutkan. Bahkan KPK juga turun gunung, yaitu ikut selidiki potensi gratifikasi jet pribadi yang digunakan Kaisang dan Erina ke AS. Nah, menurut saya sangat wow sekali ketika masyarakat pada saat lalu turun ke jalan, berpanas-panasan, dan bahkan juga terlihatlah bentrok dengan aparat. Tiba-tiba ada yang memposting hal seperti ini. Bayangkan di putusan MK itu juga setidaknya ya tanda kutip meloloskan Kaisang yang dikritik oleh masyarakat yang turun ke depan gedung DPR. Nah, tetapi akhirnya di sini viral dan KPK juga turun tangan dan bahkan juga akan menyelidiki potensi gratifikasi jet pribadi yang digunakan Kaisang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang dan istrinya Erina Gudono belakangan disorot oleh warganet. Hal ini karena mereka bepergian ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Aktivitas mereka selama perjalanan di luar negeri dibagikan melalui akun Instagram pribadi milik Erina. Sebuah unggahan di cerita Instagram Erina menunjukkan pemandangan dari jendela pesawat dengan tulisan USA Here We Go. Unggahan tersebut menarik perhatian publik karena mereka tidak menggunakan pesawat penerbangan komersial biasa. Perjalanan dengan jet pribadi tersebut juga membuat polemik karena dilakukan bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada di sejumlah wilayah Indonesia yang salah satunya berkaitan dengan kepentingan pencalonan Kaisang sebagai calon kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah. Nah, akhirnya pun dibatalkan oleh DPR. Nah, bayangkan sudah tidak bisa mencalonkan sebagai gubernur dan bahkan juga calon wakil gubernur, tiba-tiba malah akan diselidiki oleh KPK terkait gratifikasi. Wow, sungguh wow sekali ya. Di sini banyak kejadian yang sungguh wow sekali ya menjelang Presiden Joko Widodo purna tugas ya. Menyikapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya turun tangan melakukan penyelidikan. Hal ini terkait potensi gratifikasi dari ramainya pemberitaan mengenai Kaisang dan Erina yang menyewa jet pribadi dengan harga fantastis ke Amerika. Wakil Ketua KPK Alexander mengaku telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara untuk bergerak meminta klarifikasi dari Kaisang dan Erina usai beberapa
bepergian ke luar negeri menggunakan jet pribadi mewah. Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, tolong dong itu informasi dari media diklarifikasi, ungkap Alek Marwata di gedung KPK pada 27 Agustus. Sangat wow sekali ya. Dan bahkan kalau kita ketahui pada saat yang lalu, tepatnya pada 2 Maret 2023, bahkan Presiden Joko Widodo itu memwarning keras ya, jangan pamer kekuasaan dan kekayaan. Nah bayangkan loh, ketika ada pemberitaan kelas menengah itu akan jatuh ke kelas menengah bawah. Ya artinya apa? Artinya ekonomi memang lagi belum stabil, dan bahkan juga Kaisang dan Erina malah pamer seperti itu. Sungguh sangat wow sekali ya, di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, tetapi dengan PD-nya Kaisang dan Erina Gudono malah pamer yang sedemikian rupa menggunakan pesawat jet pribadi, men. Bayangkan, itu bahkan 1 jamnya itu bisa diperkirakan ratusan juta. Bayangkan penerbangan Indonesia ke Amerika Serikat 24 jam misalnya, 24 jam kali berapa ratus juta, itu pasti juga menghabiskan dana miliaran ya. Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas pada pada tanggal 2 Maret yang lalu dengan topik pembahasan rencana kerja pemerintah 2024. Mengawali rapat, Jokowi mengungkit soal kehebohan yang terjadi belakangan waktu, yakni terkait pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang suka pamer kemewahan di media sosial. Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan, ungkap Jokowi. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya, jelasnya. Nah seharusnya Presiden Joko Widodo juga memberikan statement yang sama ya kepada anak dan juga menantu-menantunya, stop pamer kemewahan dan lain sebagainya. Karena saat ini bahkan rame di tengah hiruk pikuk putusan MK yang mau dianulir oleh DPR, tiba-tiba ada status yang sangat wow sekali dari menantu Presiden Joko Widodo. Ya semoga saja hal seperti ini tidak terulang lagi lah. Nah di sini bahkan juga ada berita yang cukup mengejutkan. Daftar 5 bisnis Kaisang yang bangkrut didominasi bisnis kuliner, tetapi bisa menyewa pesawat ya, pesawat jet mewah lagi. Nah kira-kira ada apa gerangan? Ya pantaslah menurut saya KPK turun tangan dan semoga saja bisa clear dan juga bisa jelas ya klarifikasi yang didapat oleh KPK ketika mengutus untuk menyelidiki dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Diajeng makin bangkrut makin kaya. Wah, yang masih lancar bisnis ML money laundry, yang masih lancar bisnis ML money laundry. Oh alah, butuh uang guys. Bisnis bangkrut, rugi, sepi, jatuh dan lain-lain itu hal wajar kok. Tapi yang gak wajar ketika bisnisnya bangkrut tapi malah tambah kaya, hidup hedon, bisa akuisisi klub sepak bola hingga naik jet pribadi. Ini kalau bukan anak presiden, profesinya paling jadi wah, yang masih lancar bisnis money laundry, bangkrut tapi bisa pelesiran naik jet pribadi. Bangkrut aja masih bisa pelesiran, udah dikasih modal banyak buat usaha, gak bisa jalanin juga, maunya jadi kepala daerah, dikasih modal bapaknya juga, sementara rakyat jelata mau kerja kecegal umur udah lewat 25 tahun. Enak ya kamu ya. Seperti itulah. Ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.